Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, hari ini Ustazah doakan semoga teman-teman semuanya pada sehat, sudah mandi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ya teman-teman hari ini. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar apa ya teman-teman ya? Nah sebelum belajar kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya berdoa mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, hari ini kita mau melihat sebuah kisah. Kisah siapa ya teman-teman? Nah ingat enggak? Ada di antara 25 nabi dan rasul. Dia yang mempunyai tongkat teman-teman. Dia yang bisa membelas lautan. Siapa ya? Iya, Nabi Musa alaihi salam. Nah teman-teman, yuk kita lihat video tentang Nabi Musa alaihi salam bersama ayah bunda, kakak dan adik. Kita saksikan ya teman-teman. Kisah Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 138 hingga 145. Diceritakan bahwa setelah Nabi Musa beserta Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, mereka meninggalkan Mesir dan melanjutkan perjalanan menuju kota Palestina. Di tengah perjalanan, tibalah Nabi Musa dan Bani Israel di suatu pemukiman penduduk. Terlihat bahwa penduduk di daerah itu masih menyembah patung berhala. Melihat fenomena tersebut, Bani Israel mulai resah. Mereka pun mengungkapkan keresahannya kepada Nabi Musa. Wahai Musa, buatkanlah kami patung seperti orang-orang yang memuliakan Tuhannya itu. Apa yang kalian maksud dengan Tuhan? Itu adalah patung-patung berhala yang mereka sembah. Kalian ini seharusnya lebih baik dari mereka. Nabi Musa sangat kecewa dan sedih mendengar permintaan kaumnya itu. Padahal jelas-jelas Bani Israel baru saja diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Wahai kaumku, bukankah Allah telah menyelamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun? Sesungguhnya Allah sangat memuliakan golongan dari kalian. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 140. Dia, Musa berkata, pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal dia telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, barulah Bani Israel menyadari kekeliruannya. Pada malam harinya, Nabi Musa mendapatkan petunjuk melalui mimpi bahwa ia diutus Allah untuk pergi ke bukit Tur Sina, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 142. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah wahyu yang diberikan Tuhannya 40 malam. Keesokan harinya sebelum berangkat, Nabi Musa meminta kepada Nabi Harun untuk mengawasi kaumnya agar tidak menyimpang dari perintah Allah. Wahai saudaraku, Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Teruslah membimbing mereka dalam kebaikan, dan jangan engkau mengikuti ajakan mereka yang sesat. Insya Allah, wahai Musa, aku akan melaksanakan amanah darimu dengan segala kemampuanku. Nabi Musa juga berpamitan dengan kaumnya, Bani Israel. Wahai kaumku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menerima wahyu yang kedua. Taatlah kalian dengan perintah dari saudaraku, Nabi Harun. Dialah pemimpin kalian selama aku pergi. Setelah berpamitan, Nabi Musa pergi ke bukit Tur Sina, tempat pertama kali beliau menerima wahyu dari Allah.
Ketika tiba waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, sampailah Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Pada tempat inilah terjadi pembicaraan antara Nabi Musa dengan Allah. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar dapat melihat wujud Allah. Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat Engkau. Allah menjawab permintaan Nabi Musa seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 143. Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap pada tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Ketika Allah menampakkan keagungannya melalui gunung yang ada di depan Nabi Musa, gunung tersebut hancur. Seketika itu juga Nabi Musa kaget dan pingsan. Beberapa menit kemudian Nabi Musa terbangun. Beliau pun menyadari bahwa tidak sepantasnya ia meminta hal tersebut kepada Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah, aku bertobat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Kemudian Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat yang berisi tentang ajaran atau perintah bagi kaumnya, yaitu Bani Israel. Nabi Musa adalah nabi sekaligus rasul yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalahnya dan dilebihkan kemampuannya dari manusia lain pada masa itu, seperti dapat berbicara langsung dengan Allah. Demikianlah akhir kisah Nabi Musa menerima kitab Taurat dari Allah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, jangan lupa bersyukur kepada Allah, karena Allah telah begitu pemurah memberikan nikmatnya kepada kita secara cuma-cuma. Kedua, Allahu Akbar, Allah Maha Besar atas segala sesuatu. Tidak ada satupun makhluk yang sanggup melihat wujud Allah di dunia ini. Semoga kelak di akhirat kita termasuk orang-orang yang dapat bertemu langsung dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah teman-teman, semuanya sudah menyaksikan kisah Nabi Musa. Subhanallah ya, seru sekali kisah Nabi Musa. Tadi Nabi Musa diberi sebuah kitab. Kitab apa ya teman-teman? Pasti tahu loh. Iya, kitab Taurat. Iya teman-teman. Nah, dari kisah Nabi dan Rasul tadi, yaitu Nabi Musa, semoga kita semuanya dapat mengambil ibrah, mengambil pelajaran tentang Nabi Musa alaihi salam. Nah teman-teman, hari ini kita cukupkan dulu ya pelajaran kita hari ini ya. Nah teman-teman, boleh loh kegiatan hari ini teman-teman bisa mengirimkan foto, video di Google Drive. Oke teman-teman, dari Ustazah cukupkan dulu. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan. Oke, Ustazah akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.